mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama, jurusan bimbingan dan konseling di Universitas 11 November. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja bimbingan dan konseling berupa layanan bimbingan klasikal dengan topik tips mengatasi konflik dengan teman sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini ya. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan kegiatan ini. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini Ibu ingin Ahmad Faroki untuk memimpin doanya. Kepada Ahmad Faroki, kita persilahkan. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Ahmad Faroki yang sudah memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, kita bermain ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Ya, di sini Ibu akan menampilkan. Sudah nampak? Sudah. Coba teman-teman lihat. Dari gambar ice breaking ini, apa yang kalian temukan ya? Wajah yang sudah tua. Wajah orang. Iya, apalagi wajah orang, kakek tua, apalagi Kayu. pohon, kayu, Domba. babi, Ada. lagi Rumput. apalagi nak? Rumahan. Ada rumah ya? Yang lain ada lagi? Ada batu. Awan. Ada bunga. Saja. Ya, Bu, itu aja. Iya, itu aja, Bu. Banyak ya. Nah, yang dari gambar ini banyak kita lihat berbagai macam sudut pandang, juga cara orang lihat dari gambar ini kan berbeda-beda. Tadi ada yang menemukan pohon, ada yang menemukan rumah, ada yang menemukan apalagi babi ya. Apalagi ada yang menemukan gambar muka orang ya, seperti itu. Begitu juga kita melihat suatu masalah dari sudut pandang yang bagaimana. Ada yang mengatakan masalah itu bisa membuat mereka sulit karena masalah itu bisa mendatangkan kesulitan bagi mereka. Ada yang mengatakan bahwa masalah itu adalah suatu yang bisa membuat kita menjadi seorang yang dewasa ya, seperti itu. Itu sudut pandang orang berbeda-beda ketika mereka melihatnya. Tolong dulu Vera Novita unmute-kan suaranya nak. Rahmita dengoran. Ya. Ya, biar tidak mendatangkan suatu kebisingan bagi kita ya. Kira-kira apa kegiatan kita yang kita laksanakan saat ini? Ada yang tahu? Layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan atau sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari kegiatan ini ya. Nah, tujuannya ada 3 ya nak. Tujuan dari kegiatan ini ada 3. Yang pertama, melalui pemberian PPT, siswa dapat menyimpulkan pengertian konflik dengan teman sebaya. Nah, nanti di sini, di saat pembelajaran ini, pelaksanaan kegiatan ini, Ibu tidak akan memperbanyak cerita atau Ibu yang menjelaskan ya, tetapi nanti di sini kalian yang lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, yang kedua, melalui penayangan video konflik dengan teman sebaya, siswa dapat menunjukkan cara menyelesaikan konflik dengan teman sebaya. Yang ketiga, dengan membuat jurnal, siswa terampil menggunakan tips cara efektif mengatasi konflik dengan teman sebaya. Nah, nanti terakhir kita akan membuat jurnal ya. Nah, di sini kalian
Dengan membuat jurnal ini nanti kalian bisa menggunakan tips yang akan Ibu beri ketika dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ada? Oke. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tentang konflik dengan teman sebaya. Tolong persiapkan dulu kertasnya ya. Kalian cermati dan kalian pahami isi dari video yang ditayangkan ini. Nanti Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang video tersebut. Bisa? Bisa dimengerti, Nak? Bisa. Oke. Aku Amel, siswa kelas 12. Dulu, aku selalu menolak dan mengabaikan orang-orang yang menyatakan cintanya kepadaku. Tetapi, aku suka dengan teman sekelasku, namanya Ferdi. Dia sahabat dekatku sejak lama. Dan aku punya teman bernama Vina. WA-nya. Vin, iya. Vin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa, Mel? Tapi kamu janji jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, memangnya kamu mau ngomong apa? Jujur ya, aku suka sama Ferdi. Dan aku tidak suka kamu dekat dengan Ferdi. Kamu suka sama Ferdi? Serius, Mel? Tapi kamu jangan bilang sama Ferdi ya. Ya, maaf sebelumnya. Aku nggak tahu kalau kamu suka sama Ferdi. Iya, nggak apa-apa kok, Vin. Semakin lama, aku semakin dekat dengan Ferdi. Tapi, aku perhatikan Ferdi tidak akan pernah jatuh cinta denganku. Aku mengetahui kalau Vina suka dengan Ferdi. Kamu jadian ya sama Ferdi? Selamat ya. Udah bikin aku sakit hati. Maafin aku ya, Mel. Karena aku juga benar-benar cinta sama Ferdi. Ya udahlah. Aku pergi dengan perasaan campur aduk dan tidak karuan.
berpikir, mengapa sahabatku tega melakukan itu? Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Kira-kira dari tampilan video yang ibu sudah tayangkan tadi, apa ya yang terkandung di dalamnya, atau video itu menceritakan apa gitu? Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Persahabatan mereka hancur cuma karena seorang lelaki yang sama-sama disukai. Kalau gini ya, Bu, Ya. ya mungkin karena dari dia ke sahabatnya dia nggak percaya, dia ke pacarnya juga nggak percaya, jadi hubungan mereka hancur gitu karena nggak ada saling percaya gitu satu sama lain. Tidak adanya tadi saling kepercayaan, sehingga terjadilah kehancuran dalam hubungan antara teman tadi ya. Seperti itu ya Regina? Benar Ibu, benar. Oke, yang lainnya ada menanggapi? Aku. Ya, silahkan. Terjadinya konflik di antara mereka itu karena mereka saling memikirkan diri sendiri atau saling memikirkan diri sendiri dan tidak mementingkan persahabatan karena cuma hanya merebutkan seorang lelaki. Ya, karena merebutkan seorang lelaki sehingga mereka tidak mementingkan persahabatan mereka ya, seperti itu. Berarti dari kejadian tadi itu bisa diambil ya bahwasannya keterbukaan, kepercayaan itu hilang karena tadi mereka saling memperebutkan ya. Ibaratnya mereka hanya ingin mencapai keinginan mereka saja, tetapi tidak mempertimbangkan persahabatan yang mereka jalani sejak lama ya. Seperti itu ya nak. Sudah kita mengetahui bahwasannya konflik yang terjadi dengan teman sebaya tadi dikarenakan tidak adanya kepercayaan dan keterbukaan di antara dua pertemanan tadi karena memperebutkan seorang cowok tadi ya. Nah, kira-kira perlakuan seperti itu bagus nggak kita terapkan di dalam kehidupan kita? Atau mungkin kalian pernah nggak mengalami hal itu sebelumnya? Pernah. Pernah ya? Pernah, Bu. Coba cerita. Iya, coba ceritakan sama ibu dulu, siapa yang mau menceritakan tentang pengalamannya terhadap video yang sudah kita lihat tadi. Ya, silahkan. Ya kalau kan mengalami berantem sama teman gitu, cuma ya sebenarnya cowoknya sih yang dekat Gina gitu kan, jadi Gina ini merasa kalau Gina yang itu kegenitan sama cowoknya gitu, padahal Gina pun nggak ngerespon cowoknya gitu loh, bahkan Gina ngadu sama ceweknya kalau cowoknya itu dekati Gina gitu, cowokmu gini, tapi dia malah menyalahkan aku gitu kan. Berarti Gina dekat nggak sama si apa ini tadi, si ceweknya ini tadi? Iya, teman-teman kayak gitu aja sih Bu, kakak sih dibilang gitu, kakak kelas, tapi kan nggak di SMA kita gitu, SMA lain. Baik, Gina pernah merasakannya ya, bahwasannya pernah mengalami yang seperti itu ya. Nah, yang lain gimana, pernah merasakan juga? Enggak. Pernah, Bu. Nah, coba ceritakan dulu Vera atau Ahmad, apa pengalaman Gina tadi sudah menceritakan, dan sekarang Vera Novita lagi, ayo ceritakan pengalamannya. Ayo. Saya pernah, Bu, deket sama seorang laki-laki, dan laki-laki itu laki-laki itu suka sama saya, Bu. Tapi teman dekat saya itu dia itu malah suka sama cowok itu. Ya udah, saya bilang kalau mau silahkan ambil gitu. Tapi cowok tuh nggak mau, Bu, sama teman saya itu. Dia maunya sama saya juga gitu. Egois banget ya, Bu. Tapi saya udah nolak. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau sama kamu. Walaupun ini, Bu, saya tuh sayang sama dia, Bu. Saya Seperti itu ya. Udah ada rasa gitu sama dia, Bu. Iya, tapi karena kawan saya hargai kan, karena saya nggak mau
apa pertemanan Ikhlas. kami hancur, saya ikhlaskan gitu. Tapi laki-laki ini Bu masalahnya nggak mau sama teman saya. Ya saya harus gimana Bu gitu. Oh gitu. Jadi kamu tetap menjalin hubungan yang baik dengan teman kamu tadi. Masih Bu, tapi Oh, tetapi teman saya itu yang nggak mau menjalin hubungan sama saya Bu. Karena kan itu saya yang lain gitu Bu. oke. Padahal saya udah mau ikhlasin untuk gitu. Oke, seperti itu Dan ya. saya juga Berarti udah jauhkan itu Bu. gimana? Ulangi lagi nah, kurang dengar putus. Dan saya udah menjauhi teman cowok saya tadi tuh Bu gitu. Tapi teman cowok saya tuh dia mendekat terus, mendekat. Saya bilang kita teman aja, kita teman aja. Tapi dia nggak mau, dia maunya pacaran sama saya Bu. Ya saya nggak mau Bu, soalnya kan saya menghargai teman saya yang satu lagi itu. Tapi teman saya itu malah menjauhin saya juga. Oh gitu. Kita merasakan ya apa yang dirasakan Vera. Walaupun dia sudah menjauhi seorang cowok itu dan cewek itu juga malah menjauhi juga ya. Akhirnya sama-sama tidak Iya ada Bu. yang menjalin hubungan ya. Nah, sebenarnya permasalahan selain dari video tadi tentang cowok, mungkin yang lain ada ya? Hingga mendatangkan sebuah konflik di antara teman kaliannya. Kira-kira apa ya masalah yang lain itu? Selain perebutan cowok. Ya, Banyak Bu. Seorang sahabat tuh, pengkhianatan seorang sahabat. pengkhianatan seorang sahabat. Contohnya seperti apa gitu? Yang tadi tuh, yang iya kan tapi mendekat juga. Oh gitu, itu mengkhianat namanya ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Mengkhianati, itu faktor penyebabnya. Selanjutnya apa? Oh, baru-baru ini Bu, Silahkan Regina. umur itu kan sampai sekarang pun Gina masih belum baik yang sama teman Gina tuh. Cuma gara-gara ya, nih Gina masalah tentang cowok kan, Ya. cowok Gina em, jadi dia kan juga kayak bisa dibilang kayak saudara sepupuan gitulah, nggak kandung gitu loh, bukan semata gitu. Cewek nih, teman Gina ini cewek gitu kan, tapi kayak cuma gitu mau Gina, jadi dan jelek-jelekin cowok Gina gitu, jadi buat yang bilang-bilang cowok Gina dia tuh nggak akan, dia tuh orang nanti kayak gini nanti dia pasti selingkuh sama orang lain, dia kayak buat Gina itu jadi makin overthinking gitu kan Bu. Jadi ya dia bilang sama Gina, jangan kasih tahu dia ya kalau aku bilang bilang kayak gini tentang dia, nanti kayak gini karena dia katanya gitu kan. Ya. Udah janji nggak ngomong, tapi Gina udah ngomong dulu gitu. Jadi dia merasa terhianati, sampai sekarang dia masih marah sama Gina. Gak apa-apa, nanti secara perlahan-lahan Gina perbaiki ya. Oke. Kira-kira dari yang kita bahas ini apa ya solusinya ya, teman-teman? Kalau menurut saya solusinya tetap percaya, tetap saling percaya kita ya. Tetap saling percaya. Selanjutnya yang lain gimana? Kalau masalah video tadi itu solusinya salah satu orang tuh harus mengikhlaskan laki-lakinya Bu. Mengikhlaskan Ikhlas, ya. laki-lakinya. Oh gitu. Yang lainnya gimana? Harus saling mengalah Bu. Saling mengalah. Oke, yang Terus lainnya saling mengalah, saling memaafkan. memaafkan. Iya. Di Vera bilang saling mengalah dan saling memaafkan. Kalau si Ahmad Rocky bilang saling yang satu apa mengalah ya, saling mengalah ya. Kalau si Regina mengatakan saling terbuka Percaya. ya, saling percaya ya. Oke. Nah, baik teman-teman, Nana Ibu semuanya. Sekarang coba Nanda presentasikan dari video yang ditayangkan tadi. Silahkan. Dari cerita tersebut saya menceritakan kembali bahwa cerita tersebut menceritakan dua seorang sahabat yang saling menyukai salah satu seorang pria. Yang satu seorang pria itu juga menyukai kedua orang perempuan tersebut. Tapi kedua perempuan tersebut tidak mau mengalah dan ingin merebutkan lelaki itu dan ingin memilikinya seseorang diri. Gitu Bu.
Ya, terima kasih Ahmad Profi sudah mempresentasikan hasil dari pengamatan video yang ditayangkan tadi. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin mempresentasikannya? Masalah persahabatan tersebut terjadi karena saling menyukai. Terjadilah pengkhianatan antara mereka berdua dan saling tidak percaya dengan sahabatnya. Oke, selanjutnya Vera, ayo. Baik Bu, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, saya menanggapi bahwa di sana terdapat dua wanita yang bersahabat, kan satu orang laki-laki, dan mereka tidak ada yang mau mengalah satu sama lainnya, akhirnya saling merebutkan. Namun salah satu dari mereka itu udah bilang, aku tuh suka sama dia, ke temannya yang satu lagi. Tapi teman yang satu lagi mengiyakan, tetapi dia tidak melakukan, dia tetap mendekati laki-laki tersebut. Hingga akhirnya laki-laki itu lebih memilih si wanita yang tadi, yang satu lagi, kawan dia. Akhirnya dia merasa terhianati dengan laki-laki itu ikut dengan temannya tadi gitu. Maka disitulah terjadinya konflik. Solusinya dari permasalahan yang video tadi Bu, bahwa dapat kita beri solusi. Yang pertama yaitu kita lebih percaya lagi, saling percaya, dan selanjutnya saling mengalah, dan selanjutnya saling memaafkan gitu Bu. Oke, terima kasih Vera sudah mempresentasikan hasil yang sudah didapatnya. Oke teman-teman, selanjutnya Ibu akan menampilkan Ibu tentang ini juga ya, tentang konflik dengan teman sebaya. Sudah terlihat PPT-nya nak? Sudah? Kira-kira dari Ananda atau teman-teman yang ada di sini, siapa yang ingin membacanya nak? Silakan. Rahmi Bu, Ya, silakan Rahmi. konflik adalah pertentangan yang terjadi dengan teman sebaya yang ditandai dengan adanya Ya. Sehingga menimbulkan pertikaian. Nah, dari teman yang kita bahas tadi nampak ya, gara-gara tadi perbedaan pendapat yang tadi maunya satu mengalah, yang satu tidak mau mengalah ya, sehingga terjadilah pertikaian, hingga mereka tidak berteman lagi. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis konflik. Yuk, coba siapa yang membacanya? Jenis-jenis konflik. Konflik yang pertama, konflik pribadi. Konflik kedua, konflik rasial. Konflik ketiga, konflik agama. Konflik keempat, konflik antar kelas sosial. Konflik kelima, konflik politik. Keenam, konflik sosial. Dan ketujuh, konflik internasional. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, itu termasuk jenis konflik mana ya nak ya? Sosial. Iya, konflik sosial. Kenapa dikatakan konflik sosial? karena terjadinya hubungan sosial. Ada 7 jenis konflik ya. Kira-kira dari 7 jenis konflik ini ada yang kurang dimengerti atau Ibu jelaskan lagi nak? Dijelaskan Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Oke, Iya Bu. konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara pribadi seseorang dengan dirinya sendiri. Bisa juga seseorang dengan orang lain. Itu konflik pribadi. Nah, konflik rasial. Nah, konflik rasial itu seperti apa? Konflik yang terjadi antara ras yang berbeda. Nah, selanjutnya konflik agama. Nah, konflik agama ini terjadi karena perbedaan pendapat antara kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lain. Nah, selanjutnya konflik antar kelas sosial. Nah, ini seperti apa nih? Orang kaya dengan orang yang kurang mampu gitu. Contohnya dengan pekerja dengan pengusaha seperti itu kan. Selanjutnya konflik politik. Nah, konflik politik seperti apa ya? Terjadinya perbedaan di antara politik yang misalnya dengan partai yang satu dengan partai yang lainnya misalnya. Selanjutnya keenam adalah konflik sosial. Konflik sosial seperti apa, Nak? Ya tadi seperti Tentang persahabatan, Bu. Iya, konflik tentang Persahabatan. juga bisa ya. Konflik tidak hanya sebatas persahabatan aja, misalnya sosial
kita dengan guru juga bisa terjadi ya, konflik dengan konflik sosial itu, misalnya antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa seperti itu, atau antara siswa dengan masyarakat, atau kita dengan masyarakat juga termasuk konflik sosial. Selanjutnya konflik internasional. Nah, kalian pasti pernah lihat dong yang terjadi antara Palestina dengan apa itu, Nak? Israel. Itu salah satu. Iya, salah satu contoh konflik internasional. Banyak lagi sebenarnya sih, tetapi yang lebih kita lihat sekarang inilah konflik antara Israel dan Palestina. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi ini ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Pas? Sudah paham? Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia tips atau cara mengatasi konflik dengan teman sebaya. Yuk, siapa yang membacanya? Silakan. Silakan. Tips atau cara konflik. 1. Diri. 2. Ceritakan dan singkat. 3. Berikan fokus dan perhatian sahabat berbicara. Segera cari solusi. 6. Lakukan hal. Terima kasih Rahmi sudah membacanya. Nah, ada 6 tips cara mengatasi konflik dengan teman sebaya. Yang pertama adalah kamu tenangkan diri dulu. Nah, contohnya seperti apa itu? Tarik nafas, keluar nafas. Ya, itu bisa juga ya. Maksudnya tenangkan diri di sini artinya kita iya, kita jangan terburu-buru untuk memberikan apa ke teman kita ya, bahwasannya kita tuh benar atau enggak. Kita apa dulu sama dia, tenangkan diri itu maksudnya kita pisahlah dulu sedikit sebentar gitu kan. Kita tenangkan diri, kenapa bisa terjadi. Ibaratnya kita tuh feedback baliklah ke diri kita. Kira-kira salahku di mana ya? Nah, terus kenapa dia bisa marah sama aku gitu. Jadi kita apakalah semua yang kita kaji gitu kan, ada apa dan mengapa dan bagaimana. Terus juga kalau kita biasanya sebagai orang yang beragama, kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, bisa menenangkan diri dan hati kita. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah ceritakan yang kamu rasakan dengan jelas dan singkat. Ya, maksud ini maksudnya bertele-tele gitu ya. Apa yang kamu rasakan dah gini. Saya nggak suka dengan kamu yang seperti ini gitu. Saya mau kamu seperti ini gitu. Dan kalau misalnya saya salah, ya saya akui saya salah gitu kan. Kira-kira salah saya apa gitu. Bertanyalah dengan kata-kata yang baik. Maksudnya jangan terlalu panjang. Kok jelas lah singkat-singkat yang tap aja, jangan banyak cerita yang apalah gitu yang mendatangkan dia nanti bisa jadi marah seperti itu. Lalu yang ketiga, berikan fokus dan perhatian saat sahabat bicara. Nah, ini penting ini kita nih. Kita fokus dan beri perhatian. Kalau kita ngomong kan kalau nggak didengarkan nggak enak ya. Ya kan? Pastinya kita ingin pembicaraan kita didengar oleh lawan bicara kita tadi. Nah, dengan kita fokus bisa jadi dengan kita fokus memberi perhatian membuat persahabatan kita itu bagus lagi, atau hubungan kita tuh bagus lagi. Nah, selanjutnya lakukan permintaan maaf. Nah, ini dia agak susah ya kita melakukan hal ini. Meminta maaf itu agak susah ya, apalagi memaafkan ya. Tapi mudah-mudahan Ananda Ibu di sini tidak seperti itu ya, Nak ya. Kalau sudah kata memaafkan, pasti kita, kalau sudah ada kata maaf atau mereka minta maaf, pasti kita memaafkan. Nah, yang kelima, segera cari solusinya. Kira-kira dari permasalahan yang kita hadapi ini bagaimana sih cara menyelesaikannya? Kita cari solusinya. Oh, gini. Gimana, teman? Solusinya, misalnya tadi tentang tentang perebutan antara cowok gitu kan. Mungkin kalau saya yang mengalah, mungkin maka ini tidak akan terjadi seperti itu. Atau mungkin sama-sama kita nggak usah kita fokus dengan sekolah aja. Nah, seperti itu ya kan. Cari solusinya bagaimana yang bagusnya untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Yang keenam, lakukan hal yang menyenangkan bersama. Ini kira-kira maksudnya apa nih ya? Ada yang ingin menanggapi nggak?
Ada yang menanggapi? Main bareng. Ayo. Lakukan hal yang menyenangkan bersama. Ayo, siapa yang menanggapi? Kayak pergi main. Pergi main. Apalagi? Jalan-jalan, ya kan? Apalagi? Ya, Bu. Biasanya kalau perempuan hobinya apa itu biasanya? Selfie, Bu. Shopping bersama, ya kan? Atau adventure, pergi ke tempat-tempat yang apa gitu, menantang gitu. Jadi wah, ketika permasalahan itu ada atau muncul, jadi terus apa? Jadi ibaratnya hilang lah gitu ya kan. Jadi antara yang tadi yang apa namanya? Meregang, yang meregang tadi atau apa deh, putus persahabatan itu akan menyambung lagi dan akan mempererat hubungan di antara teman kamu dan kamu. Seperti itu ya. Nah, dari yang kita bahas ini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sebelum kita lanjut ke ininya. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Paham. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Apa manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan ini? Silakan. Manfaat dari kegiatan ini yang pertama yaitu kita dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah dialami. Yang selanjutnya kita mampu berpikir lebih positif lagi dalam menemukan suatu solusi. Dapat belajar banyak tentang pengalaman, belajar bagaimana menemukan solusi dari konflik yang kita dapatkan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Sama-sama Vera, terima kasih atas apa yang sudah disampaikannya. Manfaatnya kita dapat belajar ya dari pengalaman atau pembahasan yang kita bahas ini, dapat kita belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik atau cara kita mengatasi konflik dengan teman sebaya kita. Selanjutnya kita mengisi lembar evaluasi hasil yang sudah Ibu kirim di grup ya, Nak ya. Ya, Ibu. Ya, ini dia seperti ini bentuknya. Ada nama, ada kelas, instrumennya seperti ini. Tinggal pilih antara rentang 1 sampai 4. Nah, rentang 1 itu sangat tidak sesuai, yang rentang 4 sangat sesuai. Oke. Silakan kalian isi semuanya. Ini cuma 10 soal aja. Kalian isi, klik aja ya. Yang penting jangan lupa dulu nama dan identitas kalian, jangan lupa dulu diisi dulu. Sudah itu baru kalian isi soalnya atau pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan dikerjakan. Kira-kira sudah siap? Kira-kira berapa jumlah hasil dari yang kalian kerjakan? Silahkan. Berapa jumlahnya? 90. Wow, hasilnya bagus. 90. Yang lainnya berapa? 95, Bu. Oh, 95. Ya, selanjutnya. Berarti kalian kalau dari hasil yang lihat, yang kalian dapatkan itu, kalian semuanya sudah mengetahui ya, hampir mengetahui dari apa yang Ibu jelaskan itu, sudah memahami dan mengetahuinya ya, Nak ya? Ya, Bu. Udah. Oke, selanjutnya mengisi LKPD. Nah, ini mengisi LKPD-nya itu nanti ya, Nak, setelah selesai kegiatan ini. Nah, seperti ini LKPD-nya. Yang pertama kali yang kalian lakukan adalah mengisi identitas. Ada nama, ada kelas, topik layanan, tanggal layanan atau waktu. Nah, yang terus ada tugas proyek. Nah, tugasnya ini gini, buatlah jurnal tips cara efektif konflik dengan teman sebaya dengan memperhatikan cara-cara mengatasi konfliknya. Nah, ini konfliknya itu bisa datang dari kalian, bisa juga dari tetangga kalian, bisa juga dari teman-teman kalian yang lainnya, Nah ya. Kalian di sini mengamati, terus kalian buat hari dan tanggal, terus jenis masalah yang dihadapi, terus tipsnya bagaimana, terus keterangannya bagaimana, terlaksana atau tidaknya. Kira-kira ini sangat terbantu atau tidaknya seperti itu keterangannya, Nak ya. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini sudah paham semuanya, Nak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Terima kasih.
Karena waktu kita sudah habis, sudah sampai dengan 40 menit ya nak. Nah sekarang saatnya kita bersama-sama membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari bersama ya. Ya, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita ini? Silakan. Dari kegiatan ini, kita dapat menyimpulkan konflik dengan teman sebaya adalah pertentangan yang terjadi dengan teman sebaya yang ditandai dengan adanya perbedaan sehingga menimbulkan pertikaian. Konflik ada 7 jenis, konflik pribadi, rasial, agama, antar kelas sosial, politik, sosial, dan internasional. Iya. Solusinya itu 1, tenangkan diri, ceritakan apa yang kamu rasakan, beri fokus, dan lakukan permintaan maaf, dan carilah solusi, dan lakukanlah hal yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Susi sudah menyampaikan simpulannya ya. Iya, memang dari yang kita bahas tadi ini dapat kita simpulkan bahwasannya kita bisa mengerti atau paham apa yang dimaksud dengan konflik dengan teman sebaya, dan kita juga mengerti apa dengan jenis-jenis konflik dan juga bagaimana cara menggunakan tips mengatasi konflik dengan teman sebaya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Harapan Ibu ke depannya, Nanda Ibu semuanya, dari yang Ibu sampaikan tadi bisa mengatasi konflik dengan teman sebaya. Dan dari yang Ibu jelaskan bagaimana tips mengatasi konflik dengan teman sebaya itu, Ananda Ibu bisa menggunakannya di kehidupan Ananda Ibu semua. Oke, selanjutnya kita bersyukur ya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan untuk kegiatan selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu besok. Kita akan membahas materi yang lebih bagus lagi ya. Berhubung waktu kita sudah habis, untuk menutupi kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan kita kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, di sini Ibu meminta kepada Ahmad Rocky untuk memimpin doa. Karena waktu pembelajaran kita sudah berakhir, marilah kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik 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 subscribe.